Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami atas nama Ade Cika, Ahmad Maulana Ahsan, Fatahuddin Rahmat, Rahma Zulaiha, dan Triana Nugraheni dari kelas 12 MIPA D SMA Negeri 1 Kebumen akan berbagi sedikit informasi biologi yaitu tentang gametogenesis. Oke, daripada penasaran, yuk langsung aja simak videonya. Yang pertama, tentu saja ada pengertian gametogenesis. Gametogenesis itu sendiri adalah proses pembentukan sel kelamin atau gamet melalui proses diploid dan haploid. Pembentukan gamet ini terjadi secara meiosis di dalam alat reproduksi. Gamet ini dibentuk pada individu yang telah dewasa. Yang kedua, ada proses gametogenesis pada hewan dan manusia. Pada individu jantan dewasa, peristiwa pembentukan gamet jantan atau spermatozoa disebut dengan spermatogenesis. Sedangkan pada individu betina dewasa, pembentukan gamet betina atau sel telur disebut dengan oogenesis. Spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi pada organ kelamin jantan yaitu testis atau lebih tepatnya di tubulus seminiferus. Di dalam dinding tubulus, banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang atau menjadi spermatogonia, spermatogonium atau sel induk sperma akan memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer akan membelah diri secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder kemudian akan membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau disebut dengan spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Selanjutnya, ada hormon apa saja sih yang berperan dalam proses spermatogenesis? Oke, mari kita bahas. Hormon yang berperan dalam proses spermatogenesis ada 4. Yang pertama, hormon gonadotropin. Hormon ini ialah hormon yang diproduksi oleh aktivitas sel pada ovarium. Yang kedua ada FSH atau follicle stimulating hormone. FSH itu sendiri dihasilkan oleh hipofisa anterior. Hormon ini berfungsi untuk merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang memacu pembentukan sperma. Yang ketiga ada LH atau luteinizing hormone. LH dihasilkan oleh hipofisa anterior. Hormon ini berfungsi untuk merangsang sel-sel interstitial atau sel Leydig agar mensekresi hormon testosteron atau androgen. Dan yang terakhir, ada hormon testosteron. Hormon ini merupakan hormon yang terdapat pada pria yang dihasilkan oleh testis atau buah zakar. Hormon testosteron berfungsi untuk merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio, mempengaruhi perkembangan alat reproduksi, serta berperan dalam pembentukan kepadatan tulang dan otot. Selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Pada banyak hewan betina, pembelahan mitosis ini terjadi pada awal perkembangan individu, sedangkan pada mamalia terjadi sebelum dilahirkan. Nah, hormon yang berperan dalam proses oogenesis antara lain. Pertama ada FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi untuk memberi sinyal kepada folikel-folikel di dalam ovarium agar membuat ovum. Yang kedua, ada estrogen dan progesteron. Estrogen sendiri berfungsi untuk menunjukkan ciri-ciri sekunder pada wanita yang telah pubertas, sedangkan progesteron berfungsi dalam mempertebal dinding rahim untuk mempersiapkan kehamilan jika ovum sudah dibuahi. Yang ketiga, ada LH atau luteinizing hormone yang berfungsi untuk membentuk korpus luteum setelah pelepasan sel telur atau ovulasi. Yang terakhir, ada persamaan antara gametogenesis jantan dan betina. Persamaannya yaitu yang pertama melibatkan meiosis, yang kedua sama-sama dimulai dengan sel-sel di epitel germinal, yang ketiga sama-sama melibatkan 3 tahap pengembangan, yaitu tahap multiplikasi, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.